Halo Aviators, jumpa lagi kita hari ini. Saya berada di ruangan, ada yang kenal ini ruangan mana? Ya betul, ini adalah ruang kerja Control Tower atau menara pengendali navigasi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Kita udah pernah ke sini ya sebelumnya ya. Hari ini saya ditemani oleh Kapten Ramanoya. Kapten Ramanoya adalah Ketua Ikatan Pilot Indonesia. Terima kasih Kapten atas kehadirannya. Pak Alvin atas kesempatannya. Ya, kita akan membahas tentang potensi bahaya balon udara yang besar-besar yang diterbangkan tanpa kendali. Tapi sebelumnya saya mau tanya Kapten Ramanoya dulu. Kapten, tadi saya sudah memperkenalkan Kapten sebagai Ketua IP, Ikatan Pilot Indonesia. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Aviators agar tahu apa sih itu Ikatan Pilot Indonesia. Baik, Pak Alvin. Apa kabar rekan-rekan, sobat-sobat Aviators? Saya memperkenalkan Ikatan Pilot Indonesia. Ikatan Pilot Indonesia adalah organisasi profesi pilot di Indonesia yang mewadahi seluruh pilot di Indonesia, baik secara asosiasi maupun secara individu, baik mereka yang saat ini aktif terbang maupun yang tidak aktif terbang sementara ini. Ikatan Pilot Indonesia merupakan representatif atau perwakilan dari organisasi profesi pilot internasional, yaitu IFALPA, International Federation of Airline Pilot Association, dan masing-masing negara hanya dibolehkan untuk memiliki satu perwakilan di IFALPA. Ikatan Pilot Indonesia adalah perwakilan asosiasi pilot di IFALPA di Indonesia. Ikatan Pilot Indonesia terbentuk pada tahun 2016, tepatnya 11 Januari 2016. Saat ini kita aktif dalam hal organisasi profesi maupun dunia penerbangan di Indonesia bersama stakeholders yang ada di Indonesia. Kami beranggotakan saat ini kurang lebih 5.000 penerbang yang ada di Indonesia. Kita berkontribusi langsung dengan stakeholders penerbangan yang ada di Indonesia. Saya pikir begitu ya, Pak Alvin. Terima kasih Kak. Saya sampaikan. Jadi berinteraksi juga dengan Airnav. Berinteraksi juga dengan Airnav, dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini perhubungan udara. Cocok, Cap. Jadi kita akan membahas tentang keselamatan penerbangan, khususnya di masa-masa saat ini, sekitar Lebaran, itu kan selalu ada balon-balon besar yang diterbangkan, yang ukurannya besar, jumlahnya cukup banyak, dan terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Saya ingin Kapten berbagi dengan Aviators dari perspektif seorang pilot. Bagaimana sih rasanya ketika terbang itu di dekatnya ada balon besar yang tidak terkendali? Mungkin Kapten sendiri pernah mengalami atau teman-teman pernah mengalami peristiwa seperti itu? Kalau saya sendiri pernah sekali mengalami, Pak Alvin. Tahun 2017 kalau saya tidak salah, saat saya approach di Yogyakarta, saya masuk di koridor arrival dari Purwo dan Solo. Nah, di situ saya lihat sebuah balon lepas dan besar, Pak Alvin. Kita di penerbangan sipil, kita mengawaki pesawat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 800 km per jam pada saat desain. Dan pesawat kita berbeda dengan pesawat tempur yang begitu mudah untuk bermanuver. Kita memiliki keterbatasan-keterbatasan tentunya dikarenakan kita bentuk pesawatnya besar dan juga kemampuan maneuverability-nya yang memang dibatasi, sangat riskan dan tentunya membahayakan jika ada balon udara yang terbang lepas kendali seperti itu. Memang pada umumnya terjadi pada saat bulan-bulan
seperti ini, Pak. Puasa, mendekati Lebaran, dan setelah Lebaran juga ya. Setelah Lebaran terutama juga, setelah Lebaran. Terutama setelah Lebaran. Dan Ikatan Pilot Indonesia sendiri sudah merekomendasikan, Pak Alvin. Ikatan Pilot Indonesia sendiri merekomendasikan terkait balon udara ini bahayanya kepada penerbangan. Pada tahun 2019 kita sudah memberikan rekomendasi dan sedikit sharing pengetahuan balon udara itu jika dengan ukuran tentunya diameter di atas 4 meter dengan dia terlepas bebas begitu, jika dia mengena kepada pesawat akan berakibat sangat fatal. Kalau di depan dia akan menutup kokpit, kanopi dari pesawat. Jika dia nempel di sayap dengan kecepatan yang begitu tinggi, dia akan mempengaruhi kontrol dari pesawat. Jika dia masuk ke dalam engine, dia akan mengakibatkan flame out atau engine-nya sendiri bisa mati. Yeah. Dan masih banyak lagi keterkaitan yang lain seperti bagaimana kalau dia hanya menutup sebagian dari bodi bisa mempengaruhi sistem penerbangan di mana kita sangat berhubungan dengan aliran udara. Kalau aliran udara ini tertutup, tentunya akan mempengaruhi instrumen dari pesawat dan ini sangat fatal. Jadi ada kemungkinan pertama balonnya menutup kaca kokpit depan. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Pilot nggak bisa melihat apa-apa, nggak bisa mendarat. Betul. Kemudian balon mungkin kena mesinnya mati, tidak berfungsi. Balon menempel pada sayap, padahal sayap ini adalah sistem kendali pesawat, sehingga pesawat tidak bisa dikendalikan, mau belok kanan, naik turun tidak bisa dikendalikan lagi. Betul, Pak. Dan yang terakhir menutup saluran udara untuk pitot ya, untuk saluran udara yang menggerakkan instrumen-instrumen di dalam pesawat, sehingga pilot juga kesulitan mengendalikan pesawat. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Pak. Saya yakin teman-teman anggota IP juga banyak yang sudah pernah mengalami kejadian seperti itu ya. Banyak, Pak. Pada ketinggian berapa saja, Cap? Itu biasanya yang paling sering pada saat approach di bawah 24.000, Pak. Pada saat approach di bawah 24.000 masuk ke kontrol area yang dekat bandara. Dekat bandara ya. Nah, itu yang sangat membahayakan. Cap, ini supaya lebih jelas lagi ya dari pengalaman Kapten dan teman-teman, apakah balon udara yang terbang bebas tidak terkendali ini di seluruh Indonesia atau ada daerah tertentu saja? Kalau berdasarkan pengalaman dan dari informasi yang kami terima, Pak, kebanyakan memang di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti yang saya alami sendiri itu di daerah Jawa Tengah. Batasan Jawa Tengah dengan Jogja itu ya? Jawa Tengah dan Jogja. Padahal Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah bagian utara, ya, itu kan ada lintasan RW Whiskey 45 ya? Whiskey 45. Itu kan salah satu jalur penerbangan terpadat di dunia itu. Ya, betul. Jadi resikonya besar. Resikonya cukup besar dan semoga tidak terjadi, Pak. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Ya, baik. Jadi itu ya Jawa Tengah, Jawa Timur terutama. Jawa Tengah, Jawa Timur terutama data yang kami peroleh maupun dari pengalaman saya sendiri itu yang saya lihat di arah situ, Pak. Dan pengalaman saya pribadi tahun 2020 kemarin kebetulan saya melihat sendiri dan saya video sendiri ada balon besar yang jatuh di sisi runway di Semarang. Waduh. Jatuhnya sebelah runway persis, saya video sampai. Ya bayangkan itu kalau pada saat itu ada pesawat yang sedang akan take off atau akan landing. Fatal, Pak. Fatal itu, apalagi pada di sisi bandara itu kalau ada apa-apa ya udah bruk gitu aja, pesawat nggak bisa apa-apa lagi itu. Kembali lagi koordinasinya bagaimana, Cap? Ketika di atas itu melihat ada balon gitu ya, melapor pada Airnav atau bagaimana? Biasanya kita akan memberikan laporan baik secara verbal maupun tertulis, Pak, dalam bentuk trip report. Kita akan sampaikan pada saat kita landing nanti, kita akan sampaikan kepada otoritas terkait
di mana posisi balonnya, pada ketinggian berapa dan jam berapa. Jam berapa ya. Jadi lokasi, waktu, ketinggian 3 itu. Nah, ini saya ingin tahu dari sisi pilot ketika melihat reaksinya langsung bagaimana, Cap? Saya jujur kalau pribadi saya 3 kali Pak Alvin. 3 kali? 3 kali saya melihat adanya balon udara. 2 kali pada saat saya terbang di ketinggian 36.000 kaki. 36.000 kaki? Itu berarti kan 11 km kurang di lebih. Atas permukaan di atas laut. Permukaan laut. Saya melihat sendiri, memang jauh dari posisi pesawat Pak Alvin. Tapi balon itu bisa mencapai ketinggian itu. Tentu kalau misalkan dia ada di lintasan penerbangan akan sangat fatal. 1 kali seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat saya approach di bawah 24.000 di koridor dari Purwo, Solo, dan Yogyakarta. Itu siang semua, Cap? Ya? Siang semua Pak. Jadi visual sighting. Kalau malam gimana, Cap? Gitu? Kalau malam kita akan sulit menghindar Pak. Karena balon itu ada memang mereka yang dipasang dengan alat penerangan, ya. Tapi lebih banyak nggak ada Pak. Ya. Jadi tentunya akan sangat membahayakan, kita nggak ada kemampuan untuk manuver dengan jarak. Di radar nggak kelihatan, Cap? Di radar tidak terpantau Pak. Wah, itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Terutama kalau malam nggak kelihatan ya. Terutama kalau malam akan berakibat fatal kalau misalkan itu diterbangkan di area sekitar bandara. Masalahnya balon itu setelah terbang tidak terkendali kan. Betul. Mau terbang kemana, ketinggian berapa, mau siang mau diterbangkannya mungkin siang, tapi malam pun masih berada di atas. Masih kan? Di atas. Baik, Cap. Dari pengalaman-pengalaman itu mungkin apa yang Kapten bisa sampaikan kepada aviators dan teman-teman, pesan-pesan apa? Baik, rekan-rekan aviators, sahabat-sahabat aviators, saya Kapten Rahmanoya dari Ikatan Pilot Indonesia menghimbau kepada rekan-rekan yang memiliki hobi untuk menerbangkan balon udara untuk mengikuti aturan dari Kementerian Perhubungan Udara yang sudah disampaikan cukup masif dan cukup banyak. Ada aturan-aturan terkait menerbangkan balon udara. Yang paling penting adalah balon udara yang diterbangkan harus terikat dan tidak dibiarkan bebas. Kemudian ada aturan-aturan lain di mana dia jaraknya tidak boleh dekat dengan bandara, dimensi dari balon udaranya pun juga dibatasi, maksimum diameter 4 meter, maksimum ketinggian 7 meter. Mohon untuk rekan-rekan bisa memperhatikan batasan-batasan tersebut agar kita sama-sama bisa menjaga safety, keamanan dari penerbangan di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, Cap. Jadi aviators, tadi kembali lagi, yang mau menerbangkan balon silahkan, tapi patuhi peraturan. Ingat ada Permenhub PM40 tahun 2018, balon udara harus diikat, tidak boleh diterbangkan di daerah dekat bandara. Sebelum menerbangkan juga izin dulu kepada aparat penegak hukum di kawasan masing-masing. Ketinggian tidak lebih dari 150 meter di atas permukaan tanah. Diameternya juga ada peraturannya. Jadi kembali lagi, menerbangkan balon boleh, tidak dilarang. Tapi ikuti peraturannya demi keselamatan bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.